Saya mau wawancara dengan orang yang tinggal di Dugai ya. Nama saya Yahya. Saya dari Gresik. Sementara ini kerja di kantor pos, lagi audit di kantor pos Nabire. Jadi tolong Bapak kenalkan nama, terus tinggalnya di mana, dan terangkan tentang transportasi dari Dugai ke Nabire, Pak ya. Masalah kendaraan Hilux itu berapa tarifnya, kemudian perjalanannya gimana. Nah, tolong Pak ceritakan. Ini kan. Baik, terima kasih Bapak. Saya menjelaskan transportasi. Namanya dulu, nama Bapak siapa, terus profesinya apa, Nama saya, tinggalnya di mana gitu. Nama saya Nathaniel Begay, guru di Daya. Agak dekatin Pak itu. Oh, ya. Nah. Saya Nathaniel Begay, guru di Daya. Saya jelaskan transportasi Nabire Daya, pulang pergi. Kemudian tarif angkutan itu 350 biasa kalau pakai Sekali jalan ya 350 itu. ya sekali jalan. Sekali jalan, parkir di terminal Wagete, cari penumpang, kemudian turun, lalu baliknya di Karang di situ, cari mobil di situ, kemudian naik, seperti itu, kemudian lalu tiap hari Bapak ramai, sekitar 10 sampai 20 mobil biasa naik turun. Oh, yang naik turun dari Dugai ke sini itu Ya. 5 sampai 10 mobil Pak ya. Setiap hari ya. Setiap hari. Dan mesti ada ya. Iya, ada terus Pak. Jadi setiap hari mesti ada. Ya, jenis mobilnya itu Avanza sampai Triton, Hilux. Kemudian kalau Triton sama Hilux sama Avanza beda-beda harganya? Tidak, semua sama. Oh sama. Harganya sama. Harga penumpangnya sama Ya. Pak ya. Kalau di kota itu mobil-mobil mewah, tapi kalau di ini itu sudah dijadikan angkutan orang. Orang cari penumpang di situ. Naik turun. Jadi tarifnya sama 350. Tarif dia ini beda. Lalu melakukan jaraknya 5 sampai 6 jam. Kalau tidak ada hambatan bisa sampai 7 sampai 8 jam. Kalau apa Pak? Hambatan di jalan. Ada hambatan? Ya, kalau ada hambatan dia memakan waktu 7 sampai 8 jam, bahkan sampai 10 jam. Kalau loncor atau pohon tumbang dan lain-lain itu menjadi hambatan di situ. Jadi hambatannya itu jalan tumbang gitu ya? Ya, Ada pohon tumbang, pohon tumbang, kemudian longsor gitu ya? Kemudian lalu yang lebih. Nah, kalau Avanza apa bisa lewat kalau longsor gitu? Ya. Kalau Avanza apa bisa lewat? Bisa, yang penting mereka bersihkan. Jadi anak-anak kalau loncor, pemuda-pemuda di situ mereka bisa bersihkan yang loncor itu, lalu minta uang. Bandera, ya, bandera begitu. Jadi bisa tiap mobil berapa begitu dikasih untuk mereka. Sementara alat beratnya belum ada. Jadi belum ada alat berat untuk mengangkat itu Pak ya? Ya, memindahkan itu, mengangkat, membersihkan itu. Jadi itu anak-anak pemuda-pemuda yang kerjakan lalu minta. Kemudian kalau perjalanan malam lebih aman dibandingkan perjalanan siang Pak ya? Malam lebih aman dibanding siang. Karena kalau malam itu sepi sepanjang jalan. Karena orang pada semua tidur, pulang ke rumah tidur. Jadi kalau malam sepi karena pada istirahat. Kalau siang? Ya, kalau siang kalau ada anak-anak yang bisa mabuk, itu mereka bisa palak nih. Sedikit di situ. Jadi kalau orang-orang mabuk kalau siang itu suka palak di jalan gitu Pak. Ya. Biasanya malaknya itu berapa Pak? Mintanya berapa kalau malak itu? Yang mereka kerja karena loncor itu dilihat dari dokumen. Oh, kalau yang tadi kan kalau berapa Pak? Ya. Berapa kalau longsor?
Itu tergantung ukuran, apakah parah atau Hmm. biasa saja. Jadi kalau Sedikit saja, mereka mungkin potong tumpangannya yang itu, tumpangan pohon yang ini pindahkan, itu berarti kecil. itu biasanya berapa itu? Tutup besar banyak, itu berarti mereka juga kerja berat, jadi agak besar. Mintanya berapa itu biasanya? Mintanya berapa biasanya? Itu yang tergantung kerja mereka. Itu berat atau ringan. Kalau berat Berat bisa mereka kasih minta 100 atau 200 begitu. per mobil. Per mobil. Kalau ringan Itu sukarela 5.000. sukarela saja. 5.000, 10.000, ya 20.000 gitu. Kemudian supirnya gitu minta lagi kepada penumpangnya enggak, Pak? Kan dia kan Tidak. mengeluarkan uang gitu. Tidak, dia sudah penumpang kan mereka sudah bayar di sini, jadi supirnya yang bayar. Jadi kondisi itu ditanggung oleh supir jadinya ya, kalau ada resiko-resiko itu, Pak ya. Kadang kalau penumpangnya orang mengerti, penumpang yang bayar dan minta bayar dan begitu. Jadi kalau ada penumpang yang mengerti atau sadar, itu yang bayarin penumpang. Penumpang, bukan dari supir. Ya. Kemudian kalau jalur yang lain, Pak, misalnya Panai, Puncak, itu juga ada angkutan kayak gitu, Hilux gitu atau Tidak pesawat. pesawat kalau ke sana ya, Pak? Batas dari Intan Jaya ke sana itu harus pakai pesawat satu-satunya. Ada satunya pesawatnya. Yang mobil ini Paniai, Deyai, sama Dogiai, 3 kabupaten ini. Jadi yang ada itu Panai, Dogai, Deyai. Iya. Oh gitu, 3 distrik itu yang ada ya. 3 distrik. Kalau yang lain harus pakai pesawat. Jadi tarifnya ketiga kabupaten ini beda 50. Beda 50. Bedanya gimana, Pak? Misalnya kalau ke Dogiai itu 300. Kalau ke Dogai 300. Ke Deyai itu tambah 50 lagi jadi 350. 350. Panai itu 400. Jadi itu beda-beda 50. Kemudian saya lihat kan tukang-tukang sayur itu kayaknya barang dagangannya kan nggak ada 600.000, Pak ya. Nah itu mereka naik turunannya saja kan udah 600. Itu gimana, Pak? Penumpangnya tuh, di antara penumpangnya itu kan ada pedagang-pedagang yang bawa sayur-sayur. Ya itu kan mereka belanja di sini lalu mereka bawa. Ya itu, kira-kira dapat untung nggak mereka gitu maksud saya? Pasti itu. Oh dapat maksudnya. Pasti. Mereka beli murah di sini, di sana nanti jual mungkin tambah 10K atau 20K. Ya udah, terima kasih Pak ya atas wawancaranya, dan insya Allah nanti saya masukkan di YouTube saya Pak ya. Siap.